teman-teman, jumpa lagi bersama saya di vlog Erwin. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati. Amin. Kali ini saya berada di dalam kapal motor atau kapal cepat yang akan mengantar saya menuju ke kota Masohi. Dan selanjutnya kita akan melakukan perjalanan darat dengan mobil menuju ke kota Bula. Let's go! Pelabuhan yang dekat dengan kota Masohi. Suasana siang hari karena kita berangkat dari jam 9 dan sampai di sini sudah sekitar jam setengah 12 siang. Kita akan keluar dulu dari pelabuhan menuju ke parkiran mobil. Cuaca hari ini sangat panas teman-teman, dan penumpang juga tidak terlalu banyak sehingga keadaan pelabuhan tidak terlalu ramai. Sambil kita jalan-jalan keluar, kita lihat pelabuhan Amahai. Seperti ini juga kondisi di parkiran mobil. Cukup luas teman-teman, dan cuaca siang ini memang sangat panas. Tanpa menunggu lama-lama, kita segera gas ke kota Masohi dan kita keluar dulu dari daerah pelabuhan Makariki. Inilah kondisi jalan dari pelabuhan Amahai menuju ke kota Masohi. Kita melewati desa Amahai, saudara-saudara, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di rantau dan rindu kota Masohi, boleh banget kalian nonton video saya di episode kali ini, part 1 dari Ambon menuju ke Tulehu menuju ke Masohi, dan Masohi lanjut ke Seram bagian timur, kota Bula. Suasana siang di kota Masohi teman-teman. Dan seperti inilah keadaan kota Masohi, di mana jalanannya cukup luas dan tidak terlalu ramai dengan kendaraan. Teman-teman bisa lihat sendiri.
karena sudah waktunya jam makan siang, kita mampir di warung Nurul yang menyediakan makanan rumahan dan kita boleh bebas memilih untuk makan siang kita kali ini, teman-teman. Selamat makan. Setelah beres makan siang, kita langsung gas menuju ke Kota Bula. Dan saat ini kita baru keluar dari kota Masohi menuju ke desa atau daerah Makariki. Seperti ini, teman-teman, kondisi jalannya cukup mulus dan sangat sepi. Ini dia, teman-teman. Dan kita langsung meluncur melewati desa Makariki dan selanjutnya menuju ke daerah Waipia untuk segera melakukan perjalanan panjang melewati pegunungan menuju ke Kota Bula. Dan kita tiba di daerah Waipia, di mana daerah pertigaan. Kalau kita lurus, kita kembali ke Kairatu, ke daerah Seram bagian barat, dan kita ambil jalan belok kanan untuk menuju ke daerah Seram bagian timur atau Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya ke Kota Bula. Dan seperti inilah kondisi terkini dari jalan lintas SS yang sering dikenal oleh orang-orang dari Bula dan dari Masohi. Apabila kita menuju Bula atau dari Bula, daerah ini namanya daerah SS karena tikungannya seperti huruf S dan tanjakan. Ini dia kondisi terbaru dari jalur SS ya, teman-teman. Banyak sekali perbaikan jalan karena curah hujan yang begitu tinggi sehingga mengakibatkan banyak longsoran dan jalan atau jembatan yang amblas. Teman-teman, saksikan aja video ini, kalian akan lihat kondisi terkini dari jalan lintas SS dari Masohi menuju ke Kota Bula di Seram bagian timur. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali perbaikan atau pembangunan talut-talut akibat longsor karena curah hujan yang cukup tinggi di daerah ini. Dan apabila teman-teman melintas di daerah ini, kewaspadaan tingkat tinggi perlu diperhatikan atau harus lebih berhati-hati karena banyak terjadi longsoran. Teman-teman bisa lihat sendiri, banyak sekali terjadi perbaikan jalan. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati.
Nah, ini bonusnya teman-teman, pemandangan yang begitu indah di bagian kiri kita, pepohonan dan gunung-gunung serta awan. Itu bonusnya teman-teman apabila melintas di daerah ini. Nah, sekarang kita melewati pertigaan yang namanya Simpang Cinta. Apabila kita ke kiri, kita bisa menuju ke Pantai Ora, Desa Saleman. Dan ada lagi pertigaan sebelah bawah, kita bisa langsung tembus ke Kota Piru atau menuju Taniwel dan langsung ke Kota Piru. Tapi kita karena mau ke Bula, kita ngambil jalur kanan lurus. Ini dia bonusnya teman-teman. Gunung diselimuti kabut dan langit biru serta pohonan hijau. Dan ketika sampai di sini, kita akan melewati beberapa tempat rest area. Ada beberapa rumah makan. Kita memutuskan untuk mampir di rumah makan Hatusaka untuk rehat sejenak, bersantai sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju ke Kota Bula. Ini view-nya teman-teman. Rumah makan Hatusaka. Banyak menu makanan di sini, dari coto daging rusa, makanan berkuah maupun nasi-nasi lainnya. Setelah rehat sejenak, saatnya kita gas menuju Kota Bula, melewati daerah Taman Nasional Manusela, di mana masih banyak terdapat rusa
babi, burung-burung langka, dan kupu-kupu, serta tanaman-tanaman langka lainnya. Kebetulan kita melintas di tengahnya atau melalui Taman Nasional Manusela. Ini dia teman-teman, jalannya atau rutenya. Apabila teman-teman melihat ada pelang-pelang di situ, adalah papan yang bertuliskan dilarang mengadakan perburuan terhadap hewan-hewan di area Taman Nasional Manusela ini, teman-teman.
vegetasinya agak rapat, dihiasi oleh kabut-kabut di pegunungan teman-teman. Sangat memanjakan mata. Seperti ini teman-teman. Dan akhirnya kita melewati jembatan yang ambruk tempo hari dan cukup viral karena sangat mengganggu kelancaran transportasi dari dan menuju kota Bula. Ini dia teman-teman, seperti ini kondisi sekarang jembatan tersebut di daerah SS. Semoga cepat diperbaiki oleh pemerintah ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman.
Dan bagi teman-teman yang menggunakan mobil dengan putaran depan, wah, sangat tidak dianjurkan untuk melintasi daerah sini ya teman-teman, mana jalanannya sangat jelek, karena situ bisa menyebabkan kendaraan teman-teman bermasalah. Oke teman-teman, sekian dulu part 1 saya kali ini.
karena kita sedang berada di daerah SS. Teman-teman bisa lihat sendiri sedang terjadi perbaikan jalan. Sampai ketemu di part 2. See you.